Baiklah, saya akan mulai saja dengan presentasi saya, yaitu mengenai suplementasi untuk kesehatan wanita dan ibu menyusui. Nah, sekarang wanita ini sangat memegang peran penting dalam perkembangan diri dan keluarga. Kalau kita lihat kehidupan wanita ini ya sangat mendukung peran wanita itu dalam baik kehamilan dan menyusui karena kita mengharapkan mendapatkan anak-anak yang berkualitas tentunya. Dan kita ketahui bahwa dari mulai bayi sampai pubertas sampai nanti dia hamil ya menopause, semua akan mengalami berbagai penyakit. Tentunya ini harus kita betul-betul perhatikan pada kehidupan wanita ini. Dan menurut WHO dan menurut UNICEF bahwa untuk demikian, untuk mendapatkan anak-anak yang sehat, selain juga harus baik ibunya, karena juga ibunya harus memberikan ASI eksklusif sampai bayi berumur 6 bulan. Itu yang memang terbaik ya, tetapi memang sebaiknya memberikan sampai 2 tahun. Tetapi ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan harus minimal 6 bulan. Jadi ternyata pemberiannya itu secara dunia, data WHO 2017 itu masih 36%. Namun sekarang ini pada tahun 2017 sudah di Indonesia khususnya meningkat mencapai 55,7%. Jadi walaupun ternyata meningkat pencapaian ASI eksklusifnya, tetapi ternyata belum mencapai angka yang diharapkan. Di mana pada Kemenkes tahun 2018 mencapai 80%. Ini pun ada masalahnya. Kenapa masalahnya? Ini kita cari bersama. Ternyata pada seorang ibu ini, kenapa dia tidak mencapai, banyak sekali gangguannya. Kenapa ibu tidak bisa menyusui? Sulit menyusuinya karena mungkin pengalamannya stres, kesakitan, lalu mungkin ada tidak melakukan perawatan pada payudaranya sehingga payudaranya kering jadi crack menjadi luka atau ada mastitis ya, atau juga misalnya ini karena adanya penyakit atau sudah menyusui pada ibunya sehingga anaknya akan mengalami kurang nutrisi dan berat anak juga terganggu, dan juga kendala dalam memompa payudara, atau misalnya putingnya terlalu kecil sehingga mengganggu, atau misalnya payudaranya terlalu besar sehingga anaknya sulit juga ya, atau ada sumbatan payudara. Nah, itu harus dilakukan tentunya perawatan. Nah, untuk kesehatan pada ibu hamil sendiri, ya maternal, jadi ada pada waktu menyusui dan pada waktu hamil, ini merupakan suatu dampak yang menghasilkan outcome-nya adalah tentunya harus menjadikan sehat. Karena kita ketahui bahwa dengan menyusui lebih dari 12 bulan, itu dikaitkan dengan adanya penurunan resiko payudara dan juga resiko pada karsinoma payudara dan karsinoma pada ovarium. Nah, ini ditemukan ternyata sebesar 26% pada payudara dan 37% pada ovarium dapat ditemukan ternyata dengan keadaan tidak menyusui dapat meningkatkan risiko tersebut. Dan apabila kalau misalnya menyusui dikaitkan dengan risiko diabetes tipe 2, ternyata kalau menyusui itu akan lebih rendah diabetesnya. Dan selain itu menyusui eksklusif dan dominan ternyata juga dia akan menyebabkan amenore yang lebih lama sehingga tentunya wanita akan melakukan KB secara natural ya, jadi durasinya juga nanti amenorenya tuh kalau tidak menyusui akan lebih pendek ya, jadi akan lebih sebentar. Tapi kalau dia menyusui lebih panjang tentunya tidak mensnya juga lebih panjang sehingga untuk terjadinya fertilitas kesuburan akan lebih berlangsung lebih menurun pada saat orang yang menyusui. Dan selain itu menyusui pun dikaitkan dengan resiko depresi postpartum yang lebih tinggi. Jadi kalau seandainya dia tidak menyusui tentunya akan lebih depresi lebih tinggi setelah dia melahirkan. Nah, ini tentunya manfaat lain untuk pemberian ASI tadi pada ibu, sekarang masalah bagi bayi. Kalau bayi kurang ASI tentunya ada gangguan pernafasan. Karena tentunya kan ASI itu kan dengan saking, dengan mengisak, tentunya akan baik bagi bayinya. Juga pasti ada kekurangan antibodi, karena itu pada ASI banyak mengandung kekebalan, sehingga gampang diare, infeksi saluran cerna, apalagi kalau dikasih susu botol, tidak bersih, gampang terjadinya infeksi pada botol atau alat tambahan tersebut sehingga menyebabkan diare. Juga pada bayinya mengalami infeksi jamur dan bakteri. Juga tentunya anaknya akan mengalami gangguan tumbuh kembang anak karena pasti dia kalorinya atau protein atau keseimbangan nutrisinya terganggu. Juga anaknya pun tidak mendapatkan dekapan yang baik dari seorang ibu sehingga tentunya anaknya mengganggu, akan terjadi gangguan emosional berupa temperamen yang tinggi. Dan juga yang jelas adalah jadi gangguan dan kemudian sistem imun. Kita ketahui bahwa pada ASI tentunya banyak sekali mengandung bahan-bahan yang sifatnya meningkatkan imunitas. Jadi manfaat lain untuk memberikan ASI bagi ibu apa saja? Tentunya ini meningkatkan ikatan bonding ibu dan bayi. Karena pasti si ibu itu akan mengelusnya, menyanyikannya, mengajak ngobrol dengan bayinya. Ini tentu akan meningkatkan secara emosional. Tentunya ini akan menjadikan ibunya lebih erat pada bayinya. Selain itu juga tadi mengurangi resiko kanker payudara, ovarium, dan juga diabetes tipe 2. Dan adanya amenorrhea yang cukup lama kalau pada saat menyusui tentunya akan berfungsi sebagai kontrasepsi alami. Dan yang paling penting adalah dia pun bisa mengurangi stres. Karena apa? Pada waktu diisap oleh bayi itu terjadi oksitosin yang terlepas. Ini adalah suatu menyebabkan dia lebih tenang pada ibunya.
Dan selain itu juga tentunya kalau lebih tenang, ibunya lebih mudah untuk tidur, sehingga kualitas tidurnya akan baik peningkatan. Dan ibunya pun kalau menyusui, tentunya dia akan bergerak lebih banyak dan akan mempercepat penurunan berat badan. Tentunya itu akan lebih baik, karena metabolisme akan lebih tinggi yang terjadi pada ibunya. Setelah itu pula dia akan menunda menopause, ya, karena tadi hormonnya akan bekerja dengan baik. Yang paling penting juga dia menghemat biaya, tidak perlu dia membeli susu, ya, karena susu ini cukup mahal. Nah, sekarang ada beberapa faktor yang bisa untuk meningkatkan daripada menyusu laktasi. Jadi ada beberapa faktor, itu ada menggunakan obat-obatan, farmakologik, ada yang tidak menggunakan obat-obatan. Jadi kalau yang tidak menggunakan obat-obatan, biasanya dilakukan dengan pompa, ya, dengan isap, atau dengan menggunakan bahan tambahan, misalnya dilakukan dengan pada ibu-ibu yang mengadopsi misalnya bayi. Jadi dia menggunakan botol, dikasih air susu, kemudian pakai selang, dikasih selotip, ditempelkan seakan-akan dia menyusui. Padahal itu pada susunya susu yang lain. Atau misalnya dari susu ibu yang lain yang diperas, diambil. Atau ibu-ibunya yang putingnya kecil, menggunakan alat seperti ini, menggunakan ASI sendiri, tapi dimasukkan dalam botol. Atau dengan melakukan masas pada saat menyusui. Dan kalau menggunakan farmakologi, tentunya ada yang disebut dengan galactogogus, di mana ini adalah menggunakan obat-obatan dan juga menggunakan herbal. Banyak sekali yang menggunakan obat-obatan untuk merangsang. Ada juga beberapa obat yang diberikan seperti misalnya obat yang digunakan untuk antiemetik, itu ada namanya domperidon, itu dapat juga meningkatkan ASI. Tetapi kalau menurut saya lebih baik kita menggunakan yang alamiah atau herbs, ya, karena itu tentunya akan membuat si ibunya pun efek sampingnya lebih kecil dibanding kita menggunakan obat-obat yang bersifat kimiawi atau sintetik. Dan selain itu, banyak sekali ibu-ibu menggunakan sumber pelancar ASI alami. Jadi menggunakan daun katuk yang sudah banyak digunakan, ya, merupakan tanaman asli Indonesia dan aman, dan juga menggunakan biji fenugreek, ini biji yang digunakan untuk membuat kari. Tetapi ada efek samping, bisa kembung, ya, gangguan pada lambung, ya, ada diare, dan baunya juga kurang enak di urin. Ada juga daun yang namanya daun bangun-bangun, itu tanaman asli di Indonesia, ini pun meningkatkan volume ASI dengan optimal dan cukup aman, ya. Dan manfaat daripada daun ekstrak daun katuk, ternyata dia bisa juga selain tadi untuk ASI, bisa menghambat bakteri karena dia juga mempunyai anti untuk bakteri penyebab jerawat Staphylococcus epidermidis, ya. Dan juga menyebabkan antiinflamasi, di mana pada dosis ekstra minimal 400 mg ini dapat menyebabkan sebagai antiinflamasi. Dan juga sebagai flavonoid antioksidan. Tentunya ini akan membantu dalam menghambat gangguan sintesis daripada membran, ya, sehingga dia akan membantu menyebabkan membran bakteri rusak karena dia sebagai antioksidan. Jadi dia berperan untuk merusak membran bakteri. Jadi menghambat sintesis protein pada bakteri sendiri. Dan juga dia mengandung fitosterol dan alkaloid. Tentunya dia menurunkan kadar glukosa dan juga kolesterol total. Selain itu dia berfungsi sebagai antibakteri karena mengandung saponin, dia mengganggu permeabilitas membran sel bakteri, dan juga sebagai alkaloid di mana menghambat pembentukan bakteri baru, dan juga dia bisa merusak dinding sel daripada kapang semacam jamur, ya, bakteri dan kamir itu pun juga semacam jamur. Nah, ini ada penelitiannya di mana menggunakan placebo, ya, sebelum dilakukan intervensi dan menggunakan ekstrak daun katuk sebelum diintervensi. Ternyata kalau kita lihat, ya, penggunaan volume ASI-nya dengan ekstraksi ternyata lebih tinggi setelah dilakukan intervensi. Jadi pada waktu daun katuk ini sebelum dilakukan intervensi, nilainya tidak beda jauh dengan menggunakan placebo. Kita lihat di sini 65 dan 66, ya. Tetapi setelah dilakukan intervensi ternyata jauh lebih tinggi yang menggunakan ekstrak daun katuk dibanding yang menggunakan placebo, ya. Dan kenaikan volume ASI-nya pun kita bisa lihat cukup lebih tinggi dibanding menggunakan placebo, ya. Dan ini pun proteinnya juga, ya, nilainya tidak jauh, ya, dengan yang demikian pula juga dengan lemaknya. Dapat dikatakan, ya, lebih kurang lemaknya dibanding dengan yang placebo. Dapat dikatakan bahwa ekstrak daun katuk diberikan dalam dosis 3 kali 300 mg per hari selama 15 hari, mulai dari hari kedua setelah melahirkan, itu dapat meningkatkan produksi ASI sampai 50,7% dibanding dengan placebo. Dan pemberian ekstrak daun katuk ini juga dapat mengurangi 12,5% daripada yang kurang ASI, ya. Jadi tentunya daun katuk ekstrak ini cukup meningkatkan produksi volume ASI, ya. Dan juga pemberian ekstrak daun katuk ini tidak akan menurunkan kualitas ASI. Kalau kita lihat di sini protein dan lemaknya ternyata tidak berubah, ya. Nah, demikian loh. Selain itu ada daun namanya daun torbangun, ya. Daun torbangun ini merupakan suatu spesies Caulis amboimicus, di mana ini berasal dari Sumatera Utara, di mana dapat dikatakan tanaman bangun-bangun. Ini pun tanaman ini banyak sekali istilah namanya lah. Di Jawa Tengah namanya kumin, daun kambing, daun iwak, kan beda-beda namanya. Tapi nama daunnya, bentuknya daunnya sama seperti ini, ya. Jadi secara tradisional sudah digunakan turun-temurun pada ibu hamil, itu di Tapanuli pada hari pertama kelahiran bayi, untuk melancarkan ASI dan juga untuk menjaga stamina daripada si ibunya agar tetap
stamina-nya baik. Dan ternyata sudah diakui nih di Belanda ya, malah di dunia diakui, sudah ada bukunya tentang Handbook of Dietary and Nutritional Aspect of Human Breast Milk yang diterbitkan di Belanda tahun 2013, bahwa di situ dikatakan bahwa produksi ASI ibu yang menyusui yang mengkonsumsi telur bangun ternyata lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan konsumsi obat atau kombinasi plasenta ekstrak dengan vitamin B12 ya. Jadi ini sudah lebih populer juga nih obat-obat ini, plasenta ekstrak dan vitamin B12 ini ya, atau dibandingkan dengan fenugreek tadi yang ada di Eropa yang dibuat untuk membuat kari ya biji ini. Jadi kalau dilihat daun ini ternyata cukup bermakna, dapat meningkatkan efek positif untuk kesehatan ibu menyusui juga ya. Dan ternyata ini pun untuk bayi pun baik ya, jadi dapat menurunkan angka kesakitan ya. Dan juga selama 30 hari sampai 3 bulan pertama itu menurunkannya dari mulai 30 hari sampai 3 bulan pertama kehidupan, terutama untuk kesehatan si ibunya juga sendiri ya. Karena tentunya pada orang yang baru melahirkan juga akan timbul gejala-gejala menurunnya kualitasnya, yaitu menurunkan imunitasnya, tentunya ini akan meningkatkan. Dan khasiat lainnya ternyata bukan saja pada ibu, bisa juga kalau bapak-bapak mau pakai nih, karena bisa sebagai anti hipertensi, ya, pengendali kolesterol, ya, sebagai anti nyeri juga, pengurangan nyeri, biasanya pada wanita mengalami juga penderita yang sifatnya premenstruation syndrome. Jadi bisa juga digunakan pada wanita-wanita yang tidak menyusui dan tidak melahirkan menyusui. Ternyata ini pun dapat digunakan karena dia berfungsi juga sebagai ini, ya, anti nyeri pada wanita-wanita yang sedang menstruasi. Jadi ini pembuktian bagaimana daun tor bangun ini dapat meningkatkan volume ASI. Dapat dilihat di sini dari 75 ibu yang postpartum usia 20 sampai 40 tahun, ternyata ini meningkat cukup ya. Kalau kita lihat di sini. Jadi ekstrak daun tor bangun 150 mg per hari selama 1 bulan diberikan dari setelah melahirkan 2 hari dapat meningkatkan 65,2% volume ASI ini pada hari ke-28. Dan pada hari ke-56 lebih meningkat lagi, 68,4. Ini dibandingkan dengan tadi kapsul biji fenugreek dengan plasenta ekstrak dan vitamin B12 ya, ternyata ini jauh lebih tinggi. Jadi dapat dikatakan ini cukup bermakna, penelitian ini cukup baik digunakan untuk ibu-ibu yang menyusui. Dan ini pun secara penelitian sudah dapat ditemukan bahwa dengan kelompok tor bangun ini mengalami peningkatan signifikan volume ASI dengan kualitas nutrisi yang tidak berubah ya. Dan ini apabila sudah dihentikan ternyata masih tampak setelah 1 bulan. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah komposisinya dari nutrisinya ini tidak berubah setelah 1 bulan, dari 8 sampai 60 hari tidak berubah komposisinya. Jadi dapat dikatakan bahwa daun ini cukup baik digunakan untuk khususnya ibu menyusui, tapi dapat digunakan juga pada wanita yang mengalami premenstrual ya. Dan ini adalah bahan isinya daripada daun tersebut, kandungannya ya, ada komponen aktifnya, juga ada senyawanya di sini di komponennya, juga ada nutriennya di mana ada protein, vitamin dan mineralnya, juga ada senyawa-senyawa yang berfungsi sebagai antibakterial, antioksidan ya. Jadi cukup dikatakan cukup bermakna. Dan ini bagaimana pada wanita dengan gejala sindrom premenstruasi. Kita ketahui pada orang yang mengalami mau menstruasi biasanya timbul gejala nyeri payudara, sakit kepala, nyeri perut bagian bawah, emosi juga nggak karu-karuan ya, tidak stabil ya. Ini dilakukan penelitian pada 35 remaja dengan umur 15 sampai 18 tahun di mana rata-rata menstruasinya 5 hari dengan siklus 25 sampai 35 hari. Dan dia tidak memiliki riwayat penyakit ginekolog seperti misalnya ada amenore ya, tetapi dia mengeluh adanya gejala tadi sindrom premenstruasi. Biasanya itu kategorinya yang sedang. Lalu diberikan ya. Ini dibandingkan dengan kelompok yang jadi daun tor bangun ini dibandingkan dengan placebo dan dengan herbal komersial. Ternyata selama 14 hari. Ternyata ditemukan di sini dengan daun tor bangun nyeri payudaranya lebih sedikit ya dibanding hanya 1 orang dibanding menggunakan yang lain. Apalagi kalau menggunakan kontrol 7 orang yang sakit tetap ya. Yang herbal, yang komersial masih ada yang sakitnya lebih tinggi ya. Demikian sakit kepalanya juga hampir tidak ada menggunakan daun tor bangun. Tetapi pada yang herbal yang komersial dengan yang kontrol tetap masih ada, malah cukup tinggi yang kontrol. Demikian pun dengan nyeri perut bagian bawah di mana yang menggunakan daun tor bangun ternyata hasilnya tidak ada yang mengalami ini, sedangkan ya. Dan demikian pula pada yang emosi ya, pada yang emosi gangguannya pun dia lebih tinggi, yang tidak mengalami emosi yang tidak stabilnya. Jadi dapat dikatakan bahwa daun tor bangun ini ternyata lebih bermanfaat dan lebih berefek dibanding dengan obat-obat yang lainnya. Ya.
Dan ini bagaimana juga pada daun terbangun ini dapat menurunkan kolesterol dan sistolik ya. Jadi pada tekanan darah itu ada diastolik dan sistolik, ini dapat menurunkan kadar yang sistoliknya. Dapat dikatakan di sini ini setelah dilakukan intervensi ternyata ini pada kontrol dan pada intervensi dengan menggunakan daun ini ternyata dia cukup bermakna ya, kolesterolnya jauh menurun ya, ini pun trigliseridnya juga demikian menurun, LDL dan HDL-nya pun demikian. Jadi pada HDL juga menurun, sedangkan pada LDL tidak menurunkan karena LDL itu ada rendah ya nih ya, pada HDL dapat dikatakan ya. Nah ini dapat dikatakan semua ini ya bermakna dibanding dengan kontrol. Jadi ini pada laki-laki diberikannya dengan usia 25 sampai 55 tahun, di mana kolesterol totalnya di atas 200 mg, kemudian diberikan konsumsi selama 28 hari, diberikan Torbangun dengan dosis 750 mg dibandingkan dengan placebo yang diberikan 350 mg per hari, ternyata bermakna menurunkan kolesterol dan tekanan darah yang sistoliknya. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat dan